Belajar biologi berikutnya adalah pelantai dengan pokok materi Bryophyta. Sebelum membahas mengenai tumbuhan Bryophyta, marilah kita bahas terlebih dahulu mengenai kingdom pelantai. Ciri-ciri sel bersifat eukariotik. Apa itu sel eukariotik? Ya, sel yang sudah mempunyai membran inti. Bersifat multiselular. Apa itu? Bersel banyak. Memiliki dinding sel. Bersifat autotrof. Menyimpan makanan dalam bentuk pati. Struktur tubuh terdiri atas akar, batang, dan daun. Pelantai atau tumbuhan berdasarkan pembuluh angkut ada dua macam, yaitu tumbuhan yang tidak berpembuluh dan tumbuhan yang berpembuluh. Tumbuhan yang tidak berpembuluh terdiri atas Bryophyta atau lumut daun, Anthocerophyta atau lumut tanduk, Hepatophyta atau lumut hati. Tumbuhan yang berpembuluh terdiri atas tumbuhan yang tidak berbiji dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan yang tidak berbiji disebut dengan tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku. Terdiri atas Lycophyta, Pterophyta, Psilophyta, dan Sphenophyta. Tumbuhan berbiji terdiri atas tumbuhan Gymnosperm dan Angiosperm. Tumbuhan Gymnosperm, tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya adalah pakis, ginkgo, pinus, dan melinjo. Tumbuhan Angiosperm merupakan tumbuhan Anthophyta atau tumbuhan berbunga. Ciri-ciri tumbuhan lumut atau Bryophyta. 1. Hidup di tempat yang lembab dan basah, atau melekat atau menempel pada tumbuhan lain disebut dengan epifit. 2. Memiliki bagian-bagian yang menyerupai akar, batang, dan daun. 3. Mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan antara fase vegetatif dan generatif. 4. Belum memiliki jaringan penunjang dan jaringan pengangkut. 5. Batang pada tumbuhan lumut hati atau hepatica tidak ditemukan, sedangkan pada tumbuhan lumut ditemukan batang silindris. 6. Daun lumut kecil terdiri dari selapis sel, kloroplas berbentuk jala. Di dalam daun terdapat sel besar dan mati sebagai tempat untuk menyimpan air. Divisio lumut daun atau Bryophyta. Ciri-ciri: tidak memiliki pembuluh angkut, bersifat autotrof, mengalami pergiliran keturunan, struktur seperti daun dan akar. Contoh, Atricum spesies dan Polytrichum spesies. B. Divisi lumut hati atau Hepatophyta. Ciri-ciri bentuk berlobus. Fase gametofit memiliki dua bentuk. Sporangium menghasilkan spora yang memiliki pita. Contoh, Marchantia polymorpha, Hirciocarpus natans, Calipogea muelleriana. C. Divisi lemut tanduk atau Anthocerophyta. Ciri-ciri struktur seperti lumut hati. Bentuk sporofit memanjang seperti tanduk. Fase gametofit lebih dominan. Contoh, Anthoceros levis. Siklus hidup tumbuhan lumut. Spora yang jatuh pada tumbuhan lumut membentuk protonema. Protonema kemudian membentuk tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut menghasilkan generasi gametofit, yaitu menghasilkan alat kelamin jantan disebut dengan antheridium, dan alat kelamin betina disebut archegonium. Antheridium menghasilkan sperma, archegonium menghasilkan sel telur, kemudian mengalami fertilisasi menjadi sigut. Setelah itu mengalami mitosis dan mengalami perkembangan menjadi generasi sporofit. Sporofit membentuk sporangium. Sporangium pecah menghasilkan spora. Apa manfaat tumbuhan lumut atau Bryophyta? 1.
sebagai vegetasi perintis atau tumbuhan perintis bekerja sama dengan lumut kerak. 2. Penyedia air pada musim kemarau. 3. Sebagai bahan obat-obatan penyakit radang hati, misal Marhantia polymorpha. 4. Lumut sphagnum sebagai bahan pembuat pembalut. Nah, untuk menguatkan materi kita, maka jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan klasifikasi Bryophyta. 2. Jelaskan metagenesis Bryophyta. 3. Apa peranan Bryophyta bagi manusia? Nah, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini? Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.